Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda, saya perwakilan dari kelompok 5 dan kami ingin menjelaskan sedikit tentang transport membran. Lanjut ada endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah proses masuknya zat dari dalam sel dengan membentuk vesikula. Sedangkan eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel dengan membentuk vesikula. Difusi ada dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Difusi sederhana adalah difusi yang tidak memerlukan molekul perantara. Difusi terfasilitasi adalah difusi yang berlangsung karena ada protein yang berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Terus selanjutnya ada osmosis, yaitu bergeraknya pelarut atau air dari konsentrasi rendah ke tinggi. Hipertonik itu adalah larutan yang zat konsentrasinya tinggi. Kalau isotonik adalah larutan dengan zat terlarut yang sama dengan pelarutnya. Kalau hipotonik adalah zat terlarut yang konsentrasinya rendah. Di sini saya akan bahas tentang transport zat. Transport itu terbagi menjadi dua, transport pasif dan transport aktif. Transport pasif itu adalah transportasi sel yang melalui membran dan tanpa energi. Dan transport aktif itu adalah transportasi zat yang melalui membran melawan gradien konsentrasi dan melalui energi dan harus perlu energi. Nah, contoh transport pasif itu ada difusi dipermudah, dan osmosis. Dan contoh transport aktif itu ada pompa ion, kontrasport, endositosis, dan eksositosis. Difusi adalah suatu proses pergerakan partikel, molekul, ion, gas, ataupun cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi dibagi menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi itu terjadi berlangsung karena adanya protein dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan difusi sederhana itu terjadi secara spontan dan tidak memerlukan protein molekul perantara. Nah, dan yang terakhir saya akan menjelaskan sedikit tentang osmosis. Osmosis adalah proses bergeraknya molekul pelarut dari larutan yang konsentrasi zatnya rendah ke konsentrasi zat yang tinggi melalui selaput selektif permeabel. Nah, osmosis itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada hipertonik, larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang tinggi. Yang kedua ada isotonik, larutan dengan konsentrasi zat terlarut sama dengan pelarut. Yang ketiga ada hipotonik, larutan dengan konsentrasi zat yang terlarut yang rendah. Nah, lalu ada osmosis pada sel, itu dibagi ada dua, yaitu pada sel berdinding dan yang tidak berdinding. Dan yang pada sel berdinding ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada plasmolisis dan turgid. Plasmolisis itu dia cairan H2O masuk ke vakuola, kalau yang turgid itu cairan H2O-nya keluar dari vakuola. Dan yang pada sel yang tidak berdinding itu ada kremasi dan hemolisis. Kalau kremasi itu dia kayak mengering gitu. Kalau bedanya ya yang kremasi itu dia mengering,
Yang hemolisis itu dia kayak mengembang gitu, dia kayak gendut gitu. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.